Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Aris ingin melakukan praktikum mengenai manajemen proses. Proses adalah program yang sedang dieksekusi. Proses di sini juga merupakan unit kerja terkecil yang dapat dijadwalkan oleh sistem operasi dan menjadi dasar dari pelaksanaan berbagai layanan dalam sistem. Saat sebuah program dijalankan, sistem operasi akan membuat program dengan informasi seperti PID, proses ID, status proses, alokasi memori, serta relasi parent-child jika proses tersebut diciptakan oleh proses lain. Ke dalam sistem, isikan password Debiannya. Di sini saya root, lalu masuk, lalu tunggu, lalu di sini ada activities dari terminal. Setelah masuk ke dalam terminal, kita masuk ke dalam SU atau super user, lalu isikan password Debiannya, lalu kita masuk ke dalam menu sebagai root. Kemudian kita masuk ke dalam directory yang kita buat sebelumnya, yaitu sistem operasi. Ini saya mengetikkan perintah ps. Ini untuk menampilkan proses yang sedang aktif di terminal. Kemudian saya mengetikkan perintah ps-min-u, itu untuk menampilkan proses disertai informasi CPU dan memori. Kemudian di sini saya mengetikkan ps-min-u spasi nama username, dan ini untuk melihat proses milik user tertentu. Di sini. Kemudian saya menyalakan perintah ps-min-a yang berguna untuk menampilkan semua proses aktif di dalam sistem. Kemudian di sini juga saya menjalankan perintah ps-min-a untuk menampilkan semua proses dari semua user. Lalu di sini saya menjalankan perintah ps-min-eh yang mana ini tujuan untuk menampilkan semua proses hierarki berdasarkan spasi. Ini menampilkan proses dengan identifikasi atau spasi untuk menyebutkan proses proses hidup. Lalu di sini saya mengetikkan perintah ps-min-e spasi a, yang mana ini menampilkan proses dengan format grafis. Untuk memperjelas struktur hierarki. Kemudian di sini saya mengetikkan perintah ps-strip. Dapat dilihat ini adalah proses yang terjadi. Visualisasi proses seperti pohon. Proses induk di sebelah kiri, anak di kanan atau bercabang. Kemudian di sini saya mengetikkan ps-tree spasi grep mengerti untuk mencari proses mengerti di pohon proses. Menampilkan ini bertujuan untuk menampilkan semua proses mengerti terminal virtual. Hasil tampilkan dengan satu baris dengan jumlah proses dalam tentu. Kemudian saya mengetikkan ps-tree spasi min-p. Ini untuk menambahkan ps-tree dengan PID. Menambahkan PID atau proses ID di samping proses pada struktur pohon. Dapat dilihat ini sebagai contoh. Kemudian di sini saya lanjut mengetikkan perintah ps-tree-min yang menampilkan proses aktif dan menambahkan proses ingestor atau proses yang sedang aktif, yang mana menambahkan baris proses yang sedang berjalan aktif dengan ancestral batch-nya. Lanjut, selanjutnya saya ingin menampilkan status proses dengan berbagai format, yaitu ps spasi min-e spasi more. Ini menampilkan semua proses dalam format standar 4 kolom. Tekan key jika muncul more untuk keluar dari tampilan halaman. Selanjutnya saya mengetikkan perintah ps spasi af spasi min.
spasi min EO, spasi PID, PPID, persen mem, CMD, dan spasi mod. Ini bertujuan untuk menampilkan proses dengan kolom tambahan PPID dan persen mem. PPID adalah parent process ID, sedangkan persen mem adalah persentase memori yang sedang digunakan atau sedang terjadi. Selanjutnya, di sini kita akan mengontrol proses pada SHA. Ini ketika perintah yes, proses ini untuk mencetak Y terus menerus. Untuk mematikannya, maka Ctrl C. Kemudian kita mengetikkan yes lebih dari def strip 0, Ctrl C untuk memperhatikan. Lalu yes lagi. Karakter di akhir perintah menandakan proses berjalan di background. Untuk melihat status, gunakan perintah jobs. Kemudian untuk menghentikan proses berdasarkan job number, kita menghentikan perintah kill persen. Kita menghentikan number yang ingin kita hentikan. Di sini saya menghentikan perintah 1, lalu kita masuk pada jobs lagi untuk melihatnya apakah sudah terhenti atau belum. Nah, di sini dapat dilihat sudah terminated pada persen satunya. Lalu kita lanjut pada percobaan menghentikan dan memulai kembali job. Di sini saya mengetikkan yes dari def 0, kemudian Ctrl Z untuk stopnya. Proses akan jalan terus. Selanjutnya, untuk melanjutkan kembali proses di foreground, ketikkan perintah FG. Ketikkan BG. Proses berjalan kembali di background dan kita tetap menggunakan terminal. Contoh lain untuk menjalankan proses langsung di background, ini di sini kita ketikkan perintah yes. Sini akan langsung proses Y tidak akan terhenti karena berada di background. Ctrl C tidak bisa digunakan. Untuk mematikannya, ketikkan FG lalu tekan Ctrl Z untuk menjedanya. Kemudian di sini untuk mengelola beberapa job dengan ID-nya, kita bisa mengetikkan FG spasi persen 2. Ini akan menampilkan, ini akan memindahkan ke foreground. Lalu di sini kita akan memindahkan ke background, yaitu kita ketik BG spasi persen 2. Di sini tampilannya. Kemudian untuk melihat proses lengkap dengan PID, kita dapat menggunakan perintah ps spasi min FAI. Di sini saya ingin menghentikan proses dengan menggunakan perintah kill dan menggunakan nomor PID. Di sini saya menggunakan kill spasi min 9 spasi 14 spasi 1433. Yang mana yang 9 di sini adalah signal cycle yang memaksa proses tersebut berhenti. Di sini dapat dilihat jika kita mengetikkan perintah ps spasi min FAI, nomor tersebut PID dengan perintah 1433 sudah hilang. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.